Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khaira Aprilianti dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membacakan surat Al-Fatihah dan menjelaskan isi kandung surat Al-Fatihah. Pertama-tama di sini saya akan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan isi kandung tentang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat ini memuat doa untuk memohon petunjuk dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini disebut Al-Fatihah, pembuka, karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran, serta dinamakan Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, yaitu induk Alkitab, karena merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Selain itu, surat ini dinamakan pula Asbaul Masani, yaitu 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dibaca berulang-ulang dalam sholat. Diriwayatkan dari hadis, surat Al-Fatihah terbagi menjadi 2, yakni separuh bagian pertama untuk Allah dan separuh bagian kedua untuk hamba-hambanya. Terdapat perbedaan pendapat apakah Bismillah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah atau ayat yang tidak bernomor. Surat ini diawali dengan memuji Allah, yaitu Alhamdulillah, dan menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan seru sekalian alam. Itu dari ayat 1-2. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yaitu ayat 2-3. Dan dialah yang menguasai hari pembalasan, yaitu ayat 3-4. Pada akhirnya, Imam 4 mazhab Sunni terbagi menjadi beberapa pendapat. 1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sholat tidak sah bila tidak membaca basmalah, karena basmalah adalah kalimat suci yang diucapkan oleh Allah sendiri dalam surat Al-Fatihah. Yang kedua, mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah tidak pernah diucapkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Hal ini dianggap bersifat makruh, tidak kena dosa, tetapi juga tidak dapat pahala. Yang ketiga dan keempat, mazhab Hanafi dan Hambali menyetujui mazhab Maliki bahwa basmalah tidak pernah diucapkan Allah dalam surat Al-Fatihah. Namun mereka mengambil posisi tengah, tepatnya ambigu, dengan cara mengucapkan bismillah secara pelan saja. 3 ayat terakhir merupakan separuh bagian hamba, dimulai dengan hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu dari ayat 4-5. Kemudian memohon untuk menunjukkan Shiratul Mustaqim, jalan yang lurus, yakni jalan yang diberikan nikmat, ayat 5-6 dan 6-7. Sementara itu, jika disimpulkan, maka kandungan surat Al-Fatihah terdiri dari berbagai ajaran dan prinsip agama, baik itu akidah, ibadah, syariah,
keimanan atas sifat-sifat terpuji bagi Allah, yakni terhadap hari akhir, keesaan Allah, bahkan Allah itu esa atau satu, serta petunjuk bagi umat muslim. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.